Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masa atau reformasi berlangsung, maka B.J. Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto, ya paling tidak dia hanya memerintah selama 17 bulan, ya sejak Maret 1998 sampai Oktober 1999. Jadi Habibie ini termasuk presiden tersingkat dalam sejarah Indonesia. Masa jabatannya hanya 17 bulan, dan sebagai wakil presiden dia hanya selama kurang lebih 2 bulan. Nah, tetapi paling tidak Habibie telah cukup melegenda karena sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Menristek pada zaman pemerintahan Soeharto. Paling tidak dia 3 kali menjadi Menristek di kabinet pembangunan. Nah, orang kedua yang mempunyai masa jabatan terpendek adalah Gus Dur, yaitu 20 bulan. Jadi beliau dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada tanggal 23 Juli 2001. Jadi ini suatu fenomena yang menarik ketika Gus Dur yang dicalonkan oleh poros tengah, ya, ternyata berhasil mengalahkan Megawati di dalam pemilihan presiden di sidang umum, ya, MPR dengan suara yang tentu saja tipis. Nah, sehingga di sini dikejutkan, ya, karena Megawati sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merupakan pemenang pemilu, tetapi ternyata bahwa di dalam pemilihan presiden dia bisa dikalahkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, memang ini suatu hal yang menarik, ya, dalam perpolitikan Indonesia. Seorang yang menjabat dalam keadaan, ya, gangguan penglihatan yang serius, tetapi beliau bisa, ya, memerintah dengan baik meskipun sebagai kelemahannya tetapi juga sebagai kekuatannya, karena Gus Dur ini ternyata juga mempunyai kepekaan jiwa yang sangat tajam, ya, meskipun penglihatannya kurang, gitu ya. Nah, tetapi rupa-rupanya kelemahan ini menjadi satu sasaran, ya, dari para lawan-lawan politik, bagaimana dia akan dijadikan, katakanlah bagaimana dia akan dimaksudkan, ya, di kemudian hari itu. Dan memang Gus Dur ini termasuk tokoh yang sangat kontroversial, seringkali membuat ucapan-ucapan yang menggegerkan, ya. Salah satunya misalnya menyebut anggota MPR, DPR seperti anak dari TK, taman kanak-kanak, gitu ya. Dan tentu saja guruan Gus Dur ini cukup menyinggung perasaan para anggota dewan, gitu ya. Dan juga seringkali menggunakan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa beliau mempunyai sense of humor yang
tinggi sekali. Jadi bahkan dia bisa dikatakan sebagai seorang yang bisa menertawakan dirinya sendiri. Nah, warisan yang ditinggalkan oleh Gus Dur adalah dia telah mewariskan nilai-nilai kebinekaan bagi bangsa Indonesia, di mana di situ ada penghormatan atau penghargaan terhadap setiap manusia, ya. Jadi manusia tidak bisa dilihat dari rasnya, ya, tapi dilihat dari manusianya, bukan dari mana dia berasal. Nah, Gus Dur rupanya juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan GAM dengan cara yang baik, gitu ya. Kemudian juga menghargai, ya, etnis Tionghoa, karena beliau juga menganggap bahwa dirinya masih ada keturunan ras yang Tionghoa, sehingga pada zaman Gus Dur sebagai presiden, dia menetapkan tahun Imlek sebagai libur, ya, sebagai salah satu hari libur yang ditetapkan gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa bahwasanya Gus Dur memang merupakan tokoh yang menghargai kebinekaan atau keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tetapi rupa-rupanya kasus Pulau Gate dan Brunei Gate itu menjadikan lawan-lawan politiknya akan melakukan pemakzulan terhadap Gus Dur. Nah, ketika beliau terancam dengan itu, kemudian Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Jadi beliau melakukan perlawanan pemakzulan terhadap dirinya dengan mengeluarkan dekret presiden, yang di situ ada 3 keputusan. Yang pertama adalah membubarkan DPR atau MPR, kemudian akan dilakukan pemilu dalam waktu 1 tahun, kemudian di Partai Golkar itu ya, kemudian juga di jadi Partai Golkar yang mempunyai rencana ke arah pemakzulan itu dibekukan gitu ya. Jadi keputusan Gus Dur dalam dekret presiden itu ternyata tidak mendapatkan tanggapan dari atau dukungan dari para politisi, ya, karena para politisi ada kecenderungan memusuhi, ya, melawan Gus Dur, sehingga para politisi tidak mendukung. Begitu pula dengan TNI, ya, TNI juga kelihatannya tidak mendukung Gus Dur dengan pengeluaran dekret itu. Dan karena Golkar juga yang merupakan partai yang tidak mendukung juga, maka akhirnya dekret itu tidak mempunyai kekuatan apapun, ya, sehingga akhirnya sidang istimewa MPR diselenggarakan dengan acara pemakzulan, ya, Gus Dur sebagai presiden, sehingga pada tanggal 23 Juli itu Gus Dur dicabut mandatnya sebagai presiden dan selanjutnya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kasus Gus Dur ini sebagai presiden, tentu saja menarik perhatian karena Gus Dur ini mempunyai hal-hal yang mungkin istimewa, jadi tokoh legenda, ya, Indonesia, karena beliau juga merupakan keturunan atau cucu dari Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari,
yang merupakan pendiri NU Nahdlatul Ulama dan mempunyai kemampuan yang mengejutkan juga, karena beliau juga bisa menjadi komentator Piala Dunia, kalau tidak salah Piala Dunia 1986 di Meksiko ya, di harian Kompas beliau menulis komentar-komentar pertandingan-pertandingan, dan ini sangat menarik sebagai penggemar bola. Tentu saja komentator Gus Dur ini luar biasa ya. Jadi beliau rupa-rupanya juga mempunyai minat terhadap olahraga sepak bola dunia. Nah, sehingga satu hal yang mengejutkan, ternyata beliau bisa memberikan komentar-komentar yang mungkin di luar dugaan ya, mungkin melebihi kemampuan yang dimiliki oleh para wartawan olahraga. Nah, inilah salah satu yang lain dari keistimewaan Gus Dur adalah beliau selalu banyak bercanda ya, jadi banyak humornya. Jadi humor Gus Dur adalah humor yang mempunyai nilai ya tinggi ya. Jadi rasa humornya memang sangat tinggi, dan tentu saja humor ini seperti halnya dia melakukan menertawakan dirinya sendiri. Tentu saja orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri ini merupakan orang yang bijaksana ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.